Apakah sebetulnya film ini tuh cuman bertujuan untuk eksploitasi keuntungan semata atau gimana? Tapi setelah gua melihat dari sudut pandang lainnya, akhirnya gua tahu ternyata pihak keluarga juga memberikan izin ke pihak PH untuk produksi ini film. Hola netizen yang tercinta. Penayangan film Vina Sebelum 7 Hari sukses menjadi sorotan publik di tanah air. Diambil dari kisah nyata gadis asal Cirebon bernama Vina. Di hari ke-9 sejak penayangan perdana, di company menyebut film Vina Sebelum 7 Hari sudah ditonton lebih dari 3,58 juta orang. Untuk mengetahui keuntungan dari sebuah film layar lebar sebetulnya bisa dikalkulasikan dengan sederhana. Di tahun 2023, Joko Anwar sempat mengungkap biaya produksi hingga cara menghitung keuntungan dari film layar lebar. Menurutnya, biaya pembuatan film mikro di Indonesia umumnya menelan biaya di bawah 3 miliar rupiah. Sementara itu, untuk kategori film rendah, Joko Anwar menyebut bisa menelan biaya 3-6 miliar rupiah. Untuk kategori menengah bisa menghabiskan 6-10 miliar rupiah. Kemudian kategori tinggi dapat menelan ongkos hingga 10-20 miliar rupiah. Pendapatan kotor dari film layar lebar bisa dihitung dengan harga tiket rata-rata, yaitu satu tiket kali Rp40.000 harga tiket rata-rata bioskop. Jika menggunakan hitungan itu, maka keuntungan dari film Vina Sebelum 7 Hari yang sudah ditonton 3.583.840 orang di bioskop telah menghasilkan pendapatan kotor sebesar 143 miliar rupiah sampai hari ke-9. Namun, kata Joko Anwar, dari hasil film tersebut produser hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp18.000 per tiket yang terjual. Jika kembali menggunakan metode hitungan ala Joko Anwar, maka pendapatan film Vina mencapai 64,5 miliar rupiah sampai hari ke-9. Tentu, hasil tersebut masih dikurangi dengan biaya produksi hingga biaya promosi film tersebut. Jika jumlah penonton terus bertambah setiap harinya, maka bukan tidak mungkin keuntungan film Vina Sebelum 7 Hari akan terus berlipat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di Cirebon pernah geger cewek 16 tahun dikeroyok sama geng motor. Kejadian nyata ini diangkat ke sebuah film judulnya Vina Sebelum 7 Hari. FYI, gue orang Cirebon. Sebenarnya geng-geng motor kayak gini tuh ada dari zaman ketika gue SMA. Gue tuh SMA tahun 2008 sampai 2011. Yang gue tahu berdasarkan gosip-gosip yang beredar ketika gue SMA, ada satu geng motor yang terkenal namanya XTC, dan tiap tahun tuh mereka tuh kayak ada rekrutmennya gitu. Kejadian Vina ini kan aslinya tahun 2016. Kalau seandainya dihitung dari 2008 adalah angkatan pertama geng motor itu, sampai 2016 kejadian Vina ini berarti geng motor itu udah beroperasi selama 9 tahun dan 9 angkatan. Dan dulu pas gue SMA juga sempet denger gosip kalau misalnya ada anak pejabat yang masuk geng motor itu. Sinopsisnya, film ini menceritakan tentang Vina yang ditemukan tidak bernyawa. Melihat tubuhnya yang mengenaskan, awalnya kejadian ini diduga sebagai kecelakaan lalu lintas, tapi banyak banget hal-hal yang janggal sampai akhirnya polisi itu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sahabatnya Vina itu minta keluarga Vina datang ke rumahnya, dan di saat itulah sahabat Vina kesurupan arwah Vina. Terus dia ceritain kronologis kematian yang sebenarnya. Katanya Vina tuh diserang secara brutal sama 12 orang anggota geng motor. Dia nggak cuma dibully aja, tapi dia juga Yang lebih ironisnya lagi, ternyata salah satu pelaku yang merupakan anggota geng motor itu adalah sahabat dari pacarnya Vina. Wah, gua ngeliat trailernya bener-bener sedih banget sih. Oh ya, ini filmnya film horor ya guys. Vina Sebelum 7 Hari. Jadi ini film yang baru aja gua nonton dan gua penasaran banget ya film Vina Sebelum 7 Hari. Ini kan sebelum-sebelumnya udah viral ya semenjak teaser, terus beritanya dulu gitu ya tahun 2016. Ini kasus emang rame banget ya. Terus kemarin gua nonton gara-gara lihat podcastnya Denny Sumargo dengan keluarganya Vina. Ada bapaknya, ibunya dan juga kakaknya. Dan itu dengar ceritanya aja tuh bikin merinding gitu guys. Jadi penasaran terus nonton. Tapi ada satu hal yang bikin gua tuh bingung banget ya dari film Vina ini. Nah, kalian yang udah nonton, kalian ngerasa nggak ada hal yang bikin bingung, bikin janggal? Karena film ini kan based on true story ya. Jadi kita nonton film ini tuh udah tahu gitu gambarannya. Mirip-mirip dengan Kakak yang di Desa Penari, yang mana film ini tuh sudah diceritakan sebelumnya, diangkat dari sebuah kisah, yang mana kalau Vina ini dari kisah nyata. Nah, yang bikin gua bingung itu karena ada momen di mana si Egy itu dihantui terus-menerus oleh arwahnya Vina yang penasaran. Nah, yang bikin bingung karena ini kan sampai sekarang Egy belum ditemukan ya. Terus si
keluarganya Vina ini pada saat cerita, pada saat arwahnya Vina ini masuk ke dalam tubuhnya Linda pun dia sama sekali nggak menceritakan bahwa dia itu menghantui pelaku yang bernama Egy, yang mana sampai sekarang pelaku atas nama Egy ini belum ditemukan, guys. Nah, jadi gue bingung aja ini bagaimana si tim produksinya ini bisa dapat cerita bahwa Egy itu dihantui secara beruntun atau secara brutal oleh almarhumah Vina ini atau arwahnya Vina. Tapi secara visualisasi, secara produksi ini gue puas banget sih lihat si Egy itu dihantui gitu. Tapi kalian ngerasa juga nggak bingung banget karena ini kan based on true story, tapi ada hal-hal yang janggal, nggak tahu ini dapat ceritanya dari mana sehingga mereka itu menggambarin bahwa si arwahnya Vina ini menghantui secara terus-menerus Egy gitu. Jadi kayak bingung banget gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita berharap mudah-mudahan dengan adanya film ini betul-betul bisa membukakan mata dari pihak-pihak berwajib dan juga pihak-pihak yang berwenang, apalagi sekarang keluarga sudah didampingi oleh kuasa hukum Hotman Paris gitu. Mudah-mudahan 3 pelaku yang lain itu bisa ditemukan, apalagi ini kasusnya udah lama ya, dari 2016 sampai sekarang 2024, bisa dibilang hampir 8 tahun gitu, kurang lebih 8 tahun gitu. Gimana guys menurut kalian? Terlepas dari ini, kalian wajib banget nonton film Vina Sebelum 7 Hari. Ini keselnya dapat banget guys. Kenapa film Vina 7 Hari sangat kontroversial? Ini menarik ya buat dibahas. Jujur, awalnya gue tuh sempet kesel banget ketika film Vina yang diangkat dari kisah nyatanya ini mau diproduksi, apalagi dibikinnya tuh sebagai film horor. Karena kasus ini tuh lumayan bikin trauma buat orang-orang yang baca, apalagi buat keluarga sama teman-teman terdekatnya. Gue tuh mempertanyakan apakah sebetulnya film ini tuh cuman bertujuan untuk eksploitasi keuntungan semata atau gimana. Tapi setelah gue melihat dari sudut pandang lainnya, akhirnya gue tahu ternyata pihak keluarga juga memberikan izin ke pihak PH untuk produksi ini film. Ternyata ada harapan dengan film ini dibuat, kasus yang lama itu bisa viral dan diselidiki kembali oleh pihak kepolisian. Karena ternyata dari 11 orang pelaku itu yang baru divonis hanya 8 orang saja, sementara 3 orang lainnya tuh masih buron. Impactnya setelah 8 tahun lamanya dari tahun 2016, akhirnya pihak kepolisian tuh mengeluarkan status DPO untuk ketiga orang ini. Pertama ada si Peggy alias Perong, kemudian ada Andi dan juga Dani. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, pihak kepolisian tuh bukan nggak mau menangkap para tersangka ini. Cuman kendala ketika memburu ketiga orang DPO ini adalah identitas. Mereka belum bisa memastikan apakah informasi yang mereka dapat itu identitas asli atau palsu. Well, terlepas dari pro kontra yang ada, gue berharap si pelaku ini ketiga-tiganya bisa segera tertangkap sehingga keluarga juga bisa mendapat keadilan yang seharusnya. Nah, sekarang gua mau tanya, gimana menurut kalian sendiri tentang kasus ini? Video ini saya tujukan khusus untuk almarhum Vina Cirebon, Vina Dewi Arsita. Vina ini merupakan salah satu tanda kepedulian saya dan semua para netizen Indonesia tentunya yang masih belum tidur pada saat ini dan berusaha mencari data dan fakta untuk mengungkap kasus kamu. Dan saat ini beberapa fakta yang bisa kami temukan adalah baru 3 orang ini yang pastinya masih menjadi dugaan kami semua para netizen yang menjadi DPO dari kasus kamu. Vina, apakah kamu ingat dengan kata-kata kamu sendiri saat kamu merasuki tubuh dari sahabat kamu Linda? Di situ kamu menyatakan apabila pihak dan semua orang tidak bisa menemukan siapa itu Egy, maka kamu sendiri yang akan menunjukkan di mana dan siapa itu Egy yang sebenarnya. Dan saat ini saya mewakili seluruh netizen yang peduli terhadap kamu dan yang ingin kasus ini segera terungkap. Kami butuh petunjuk dan clue dari kamu. Tolong berikan petunjuk kepada kami melalui apapun siapa itu Egy, di mana keberadaan dia sekarang. Saya dan seluruh masyarakat Indonesia yakin dan percaya kamu senang karena kami mempunyai niat yang tulus untuk membantu kamu, dan kami juga yakin kamu akan membantu kami semua. Vina, saya mohon kamu mengerti kenapa saya membuat video ini, agar masalah ini tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak merembet kemanapun, dan tidak banyak dan tidak bertambah lagi orang-orang yang merasa terfitnah dan tertuduh oleh masalah kamu ini. Kasus Vina yang dulu sempat tenggelam sekarang mencuat lagi di sosial media karena ada film yang berjudul Vina. Mungkin di salah satu film itu ditayangkan beberapa kisah nyata yang dialami Vina.
Tapi ini menjadi heboh ketika naik ke sosial media. Mungkin ada beberapa tersangka yang sudah diamankan oleh pihak aparat berwajib. Tapi ada juga beberapa tersangka yang diduga menjadi otak dari segalanya yang belum ditemukan sampai sekarang. Dan diduga orang tersebut atau tersangka tersebut anak dari salah satu aparat kita. Setan dengan itu semua. Salah tetaplah salah, janganlah pandang bulu. Kalau aparat kita bisa menangkap buronan di tengah hutan, udah pasti mudah menangkap buronan di tengah kota dengan fakta yang ada. Tapi dengan kasus ini dan menghilangkan satu nyawa, bisa membuat satu sosial media dan satu Indonesia melek semua. Kalau hanya dengan satu nyawa, kita bisa bersuara. Bagaimana dengan kasus KM50 yang mengorbankan lebih dari satu nyawa? Dan pelakunya bukan lagi anak aparat, tapi memang oknum-oknum aparat. Sampai saat ini kita masih belum menemukan oknum yang menjadi otak dari segalanya. Bisa dong, dan apalagi kita sambungkan dengan kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 6 nyawa. Dan yang melakukan itu bukan lagi anak dari aparat-aparat lagi, tapi memang oknum aparatnya. Bisa juga dong kita angkat semuanya agar penegakan hukum di negara kita bisa setara. Apa kasus KM50 dan Kanjuruhan ini harus kita bikin film juga biar bisa ditindak lagi prosesnya, bisa diinvestigasi lagi kasusnya? Kayaknya nggak gitu juga. Masa setiap ada kasus tunggu viral dulu baru ditindak? Ya moga-moga kedepannya bisa lebih baik aja. Nggak harus nunggu dibikin film dulu, nggak harus viral dulu baru diinvestigasi lagi. Ya nggak?